Ceritakan apa yang nggak bisa diceritakan ke orang lain, cuma Mbak Ina sendiri yang tahu. Mm-mm. Mm-mm. Ceritakan Mbak, dalam hati nggak apa-apa. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm. Iya, ceritakan Mbak, cerita ke Allah Mbak. Bilang sama Allah, ya Allah, ini sakit banget. Gitu. Ini sedih banget, gak kuat ya Allah. Sampah emosi yang ada di perasaan, yang ada di pikiran itu benar-benar ngeganggu semua aspek kehidupan. Ya utamanya sih memang awalnya bermasalah di keuangan ya, tapi nanti dari keuangan kita bermasalah kesehatan. Betul. Pipit sering banget nih sakit kepala, sakit GERD gitu, Masya Allah gitu ya, sampai minum obat depresan ya. Iya. Karena dikasih obat depresan untuk bisa lebih relax, untuk bisa lebih tidur. Nah, akhirnya cuma dilepasin sampah pikiran dan perasaan teman-teman. Akhirnya ya Pipit bisa lebih struggle lah sekarang. Maksudnya bisa menerima lah semuanya, dan setiap kali ada masalah langsung cepet bang. Karena saking ruwetnya itu uang nggak susah masuk gitu. Tapi setelah riris, kitanya tenang, jalan terus, tuh duit tuh masuk teng gitu dengan mudahnya gitu. Yang ajaibnya di pabrik saya itu belum punya tim digital marketing. Saya nggak ngiklan, tapi ada aja terus yang Tapi datang. banyak yang order. Gini ya Mas, karena yang namanya bahagia tanpa rekayasa, bahagia aja satu kata, itu banyak orang inginkan. Banyak orang cari kemana-mana. Nah, bahkan rela keluarin banyak uang misalnya ya, hanya untuk mencari yang namanya satu kata itu bahagia. Nah, di webinar yang kita selenggarakan setiap bulan itu, tapi 2 hari loh itu. 2 hari. Nah, 2 hari itu aja banyak banget teman-teman saat itu setelah selesai itu udah ngerasain perbedaan baik di tubuh, di perasaan dan pikiran. Ya rezekinya udah pastilah ngikutin. Karena tekniknya tuh simpel banget. Yang seperti berkali-kali saya bilang ya, nggak ada visualisasi, nggak ada meditasi juga. Jadi benar-benar ngelihat masalah seapa adanya. Benar-benar ngelihat masalah ya udah dilihat aja. Gitu. Jadi yang tadi kan kita udah bahas tuh Mas Hendra bilang, yang berat bukan waktunya, benar. Karena waktunya kan kita tahan terus. Nah gitu, jadi pengalaman saya Mas Hendra gini. Ada orang, saya kan kemarin ada acara di Kudus, saya bikin workshop di Kudus. Nah, jadi ada yang datang ke saya, nangis gitu, belum apa-apa udah nangis. Nah, terus dia cerita, saya tanya, itu kejadiannya kapan? Waktu saya kecil Bu Vera. Oke, kecil tuh tahun berapa ya? Tahun 83. Oh 83. Oke. Sekarang tahun berapa? 2026. Oke. Sekarang 2026, lalu sedihmu itu 1983. Pertanyaannya, mau rezeki 2026 atau 1983? Nah, ya 2026. Oke, kalau gitu tarik nafas. Oke, 2026-nya boleh nggak dilepasin? Tapi itu banyak banget katanya gitu. Oke, banyak bangetnya di mananya? Adanya di pikiran atau di perasaan? Dua-duanya. Oke, ada nggak bagian tubuhmu yang sakit, misalnya lambung? Karena saya cek juga dari tanggal lahir ya. Oh, ini beda nih kalau Cian tanggal lahir dan nama lihat cocok apa enggak. Nah, kalau saya potensi penyakitnya. Oh iya di lambung katanya. Oke. Nah, sekali lagi kan dicek. Mau nggak kita lepasin rilis? Mau. Ya udah, pakai teknik balon lah yang teman-teman ngaji Rasul udah paham, karena salah satunya teknik paling mudah yaitu teknik itu aja gitu. Terus sama saya ada, kalau offline kan sama saya sentuh ada di kranial ini yang dibenerin, karena saraf-saraf di sini kan banyak banget ya. Betul. Yang mengganggu, menyumbat, terutama semua yang seharusnya seapa adanya itu. Jadi diselesaikan di situ. Udah, alhamdulillah. Nggak nyampe berapa menit gitu, Bu Vera terima kasih gitu. Nah, kalau kita denger ya webinar Aura Charming gitu, pengennya kan setelah ikut Zoom selama 2 hari itu kan auranya jadi lebih bersih, lebih menyala gitu ya, lebih glowing gitu, karena
soul care-nya udah ditata gitu kira-kira ya, udah disentuh gitu. Itu yang paling apa tuh namanya, pembersihan auranya itu di hari keduanya kah Bu? Atau dua-duanya sangat? Dua-duanya. Jadi di hari pertama kita ngomongin bahagia tanpa rekayasa. Nah, saya tanya apa pentingnya bahagia untuk teman-teman? Karena gini, kalau bahagia itu penting buat siapapun, akan cari kan, akan usahakan. Nah, sebenarnya hidup ini tuh baik-baik aja. Hidup ini tuh nggak ada apa-apa. Hidup ini enak banget, indah banget gitu sebenarnya Mas Hendra. Hanya aja gitu ya. Hanya aja kita tuh nggak pernah ngikutin yang sebenarnya. Gitu. Nah, sebenarnya dari mana? Itu kan ada petunjuknya ya sebenarnya. Ya kalau saya kan based on-nya. Karena Muslim jadi Al-Quran. Iya. Nah, sebenarnya saya yakin kok semua agama juga mengajarkan tentang kebaikan ya. Nah, sebenarnya dari situ juga udah gampang. Ikuti aja deh petunjuk Allah, pasti baik-baik aja. Contohnya apa? Berbuat kebaikan. Nah, kita nggak merasa penting untuk membuang sampah itu. Artinya, kalau kita merasa orang lain nggak sesuai harapan kita, kan itu sebenarnya sampah ya, karena masa. Iya. Tapi menariknya nih, aku sekarang jadi tahu kenapa kemudian tiap bulan kelas webinar Aura Charming ini rame. Ya. Karena di samping teman-teman tuh bisa memahami cara kerja aura dan rasa, teman-teman tuh langsung diajarin caranya untuk ngeditok dirinya sendiri. Plus bisa punya skill untuk ditok orang lain gitu. Iya. Jadi setelah ikut kelas itu selama 2 hari itu, di samping bisa ditok dirinya sendiri, bisa ditok orang lain juga gitu ya. Terus kemudian bisa mengenali emosi yang membebani secara energi ya Bu Vera ya. Iya. Terus tekniknya untuk membersihkan aura secara lembut itu bagaimana? Mengembalikan energi agar biar bisa balance seperti apa, dan akhirnya bisa merasakan bahagia tanpa rekayasa dari dalam diri. Ini yang mungkin jadi pembeda kali ya. Tapi makanya Bu Vera butuh waktu sampai dua kali Zoom, 2 hari. Jadi di hari pertama kita bahas satu tentang bersyukur. Nah, bersyukurnya tentang apa? Kan kita udah biasa ya tentang nafas. Tapi nafasnya saya ini Mas, saya kasih tahu ada 3. Nah, pertama itu pikiran sadar. Pikiran sadar itu punya kebutuhan. Lalu pikiran bawah sadar juga punya kebutuhan. Nah, kebanyakan orang nih teman-teman itu tekor di pikiran bawah sadar. Gini, di hari pertama ya kita akan bahas pikiran sadar tuh punya kebutuhan. Jadi kenapa tubuh kita banyak sampah, gitu banyak luka trauma, karena sebenarnya kita tuh ngasih makannya kurang. Oke, pikiran sadar ya dari kepala sampai leher. Itu butuhnya lihat yang enak-enak. Dengar yang enak-enak. Mikir yang enak-enak. Makan yang enak-enak. Nah, mulut kita bicara yang enak-enak. Ngomel itu enak banget pokoknya. Gibah, Masya Allah. Enak banget. Makanya kita seneng ya, karena enak. Nah, makanya kita suka dengar juga kalau diomelin anak-anak tuh nggak mau denger karena nggak enak. Nah, itu kita bisa penuhin apapun caranya karena semesta ini nggak mendengar apa yang kita ada di pikiran ya. Nah, yang kita bahas di yang kedua ini Mas Hendra, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar kan punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Nah, kebanyakan orang memang nggak sampai sini. Kebutuhan bawah sadar itu apa sih? Coba cek nanti di kelas teman-teman cek. Kebutuhan teman-teman apa sih di perasaan? Jadi bawah sadar tuh isinya perasaan kita. Apa kebutuhan teman-teman? Nah, banyak orang kebutuhannya pengen bahagia, pengen damai, pengen tenang gitu. Nah, itu nanti dibahas total. Kebutuhannya cuma pengen dimengerti, pengen disayangi, pengen dihargai, dihormati dan lain-lain. Nah, kepengen inilah yang kita nggak punya. Sehingga kalau kita ngasih orang terus gimana coba? Kan kita nggak punya nih. Betul. Tapi kita kasih orang semuanya, otomatis kan makin tekor. Nah, dikasih terus makin tekor lagi, makin tekor. Itulah makanya kita teriak-teriak minta. Hormatin gue dong, sayangin dong. Masa nggak diakui keberadaan dan lain-lain. Nah, nanti lalu kita bersihkan dengan nafas. Nah, nanti tuh kalau misalnya teman-teman penasaran ya, jam 7 malam sampai jam 9 malam teman-teman ya.
mau join webinar Aura Charming bersama dengan Bu Vera supaya bisa punya skill detox Ya. untuk orang lain. Dia yang muntah. Teman-teman mau nggak ngikutin? Di sini aja. Siapa yang mau? Di sini aja. Hah? Silakan teman-teman yang Ya, mau. sini Mbak Ina, sini aja Mbak. Nggak apa-apa. Siap ya? Oke. Siapkan semuanya ya. Oke. Nyandaran nggak? Iya, senderan boleh Mbak. Gak enak ya. Terlalu ini. Nah, ini Nggak bos apa-apa. travel ini ya. Masya Allah. Bos travel kita ini. Amin. Iya, Masya Allah. sponsor kita ini. Oh, iya, Amin. Masya Allah. Lalu di support inilah makanan, kopi, Oh, segala Masya macam. Wah, Allah. baik banget nih saudara kita satu nih. Ya, mantap. Ya, boleh ikut semuanya, yuk. Iya, oke, Dipandu teman-teman. sama Bu Vera, yuk. Oke teman-teman, setiap kita mau nggak mau suka nggak suka, enak nggak enak, pasti ada yang beratnya tuh di pikiran, ya nggak Mbak Ina? Iya, Maaf betul. ya, saya pegang Nggak kepalanya. apa-apa. Ada yang berat di pikiran, di perasaan, dan lalu sakit-sakit di seluruh tubuh. Nah teman-teman, beresinnya caranya gampang banget. Cara di Aura Charming itu cuma tekniknya tiup balon, gitu ya. Mbak Ina juga ya. Oke Mbak, kita mulai. Relax aja badannya. Kenapa harus relax teman-teman? Karena jarang banget kita tuh merasakan nafas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nafas kita tuh cuma sebatas-batasnya, padahal tubuh kita butuh nafas yang sempurna. Oke Mbak Ina. Tarik nafas pelan dulu, tarik nafas pelan. Hembuskan pelan-pelan. Oke. Sekarang Mbak Ina, pokoknya ya, kunci keberhasilan terapi ini jujur sama diri sendiri ya. Pikiran sama perasaan itu nggak kelihatan teman-teman, tapi berat. Mbak Ina juga gitu ya. Jadi pura-pura aja yuk, kita beresinnya pura-pura tiup balon ya. Tahu ya Mbak, pura-pura tiup balon. Tiup ke balon semua beban berat yang ada di pikiran Mbak Ina. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, mulai. Oke, mulai Mbak, terus tiup. Terus ya Mbak. Terutama tentang kenangan-kenangan masa lalu yang masih Mbak ingat. Sebisanya dia. Terutama tentang cerita-cerita masa lalu yang masih keingetan nih di pikiran. Oke, cerita masa lalu yang bikin sedih banget. Yuk Mbak. Semuanya, sama orang-orangnya. Orang yang nyebelin, orang yang nyakitin, tiup. Oke, terus. Semua ya Mbak, tiup aja. Ya Allah, saya lepaskan ya Allah, ini tuh sakit banget, itu nggak enak banget, berat banget pikiran saya gitu. Semua ya tentang masa lalu. Terus Mbak, mungkin keinginan di masa lalu tuh nggak pernah sesuai dengan kenyataan, yuk tiup. Terus tiup. Suara-suara yang bikin sakit hati, yang mungkin ya rasanya melemahkan diri, tiup ke balon. Terus. Oke, terus tiup. Oke. Sekarang keadaan hari ini. Hari ini tuh ada masalah yang ini, masalah yang itu, banyak banget, yuk tiup ke balonnya Mbak. Semua tentang kesulitan-kesulitan yang sedang ada di pikiran, beban yang ada di pikiran. Duh, ini gimana caranya ya? Kadang kan kita suka gitu tuh. Gimana caranya ya? Yep. Terus semuanya. Strategi-strategi yang Mbak pikirin, kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Nah, tiup ke balon semuanya. Oke. Nah, semuanya ya Mbak, semuanya masukin. Semua yang berat di mata, yang kepikiran di mata. Kadang-kadang mata kita juga ikut mikir loh. Yuk, tiup ke balon. Rasanya juga nggak kuat teman-teman. Rasanya pengen teriak banget. Nah, teriakannya masukin juga ke balon, tiup. Oke, termasuk semua keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan Mbak Ina, tiup ke balon. Semua keinginan-keinginan ya. Kalau begini tuh enak banget, hidup ideal tuh kayak gini. Coba kalau ini kayak begini enak banget. Nah gitu, enak bangetnya tiup ke balon. Terus semuanya. Terus.
Oke, sekarang isi perasaan. Kadang kita tuh nggak tahu isi perasaan kita apa. Nah sekarang boleh nggak Mbak, apapun perasaan dari perasaan, Mbak bilang, ya Allah saya sedih. Nah sekarang tiup ke balon alasannya. Kenapa Mbak sedih? Ya Allah saya tuh sedih karena saya marah, karena saya takut, karena saya khawatir, karena tiup semua alasannya ya. Kayak lagi cerita aja gitu, bukan doa, cerita. Ya Allah saya capek karena terus ya, ceritakan apa yang nggak bisa diceritakan ke orang lain, cuma Mbak Ina sendiri yang tahu. Ceritakan Mbak, dalam hati nggak apa-apa. Iya. Iya, ceritakan Mbak, cerita ke Allah Mbak. Bilang sama Allah, ya Allah, ini sakit banget, ini sedih banget, gak kuat ya Allah. Apa-apa. Apa-apa Mbak, ceritain semua yang ada di perasaan Mbak. Bahkan cerita yang nggak pernah bisa diceritain ke orang lain. Cerita, ya Allah sakit ya Allah, capek ya Allah, lelah ya Allah gitu. Cerita. Cerita ya ke Allah ya. Ceritanya masukin ke balon. Terus masukin ke balon semua. Semua yang sesak di perasaan, tiup ke balon. Semua yang bikin sakit di perasaan, tiup ke balon. Terus semua tiup ke balon. Semua Mbak selesaikan semuanya. Buang semua sampahnya. Capek minum racun tiap hari, buang racunnya. Racunnya tuh semua alasan-alasan itu. Tiup semuanya ke balon. Semuanya. Semuanya ya, masukin ke balon. Oke. Sekarang semua yang sakit di tubuh Mbak, sering sakit kepala, bilang sama Allah, ya Allah saya sering sakit kepala. Nah, tiup ke balon, sering sakitnya di mana? Nah, gitu. Saya sering sakit kepala ya Allah di sini, tiup. Leher saya suka kaku, tiup ke balon. Bahu saya juga ya Allah berat banget, tiup ke balon. Punggung saya juga capek ya Allah, jadi tulang punggung, tiup ke balon. Terus berat ya Allah punggung ini ya Allah, tiup ke balon. Oke, pinggang, panggul sampai tulang ekor, tiup ke balon yang sering sakit di situ. Terus perut atas, perut bawah, semua keluhannya yang sering sakit, lambung, tiup ke balon. Ya Allah saya sering sakit lambung di sini, tiup ke balon. Terus tiup ke balon. Terus tiup ke balon. Sakit jalur pencernaan, kadang susah BAB, kadang perut gak enak, kayak kenceng gitu, tiup ke balon. Terus termasuk sakit di tangan kanan dan kiri ya, berat gitu tangan kanan dan kiri, tiup ke balon.
Kaki juga kanan dan kiri suka berat gitu, tiup ke balon. Ya, dari paha kanan kiri, lutut kanan kiri, betis kanan kiri, sampai telapak kaki kanan dan kiri, tiup ke balon semuanya. Terus Mbak tiup. Terus semuanya tiup. Oke. Terus tiup. Oke, kalau udah cek masih ada nggak yang bikin berat pikiran. Kalau masih ada, tiup lagi. Selesaikan semuanya Mbak, habisin semuanya, tiup semuanya ke balon, buang semuanya ke balon. Terus ya, semua keinginan-keinginan, semua harapan-harapan, semua cita-cita, semua strategi-strategi, tiup ke balon. Nah sekarang isi perasaan, tiup lagi ke balon. Tidak dihargai, tidak disayang, tidak diperhatikan, tidak dimengerti, apalagi tuh, tiup lagi ke balon semuanya. Oke. Udah semua. Kalau udah semua, tangan kanan atau tangan kiri pura-pura aja ya bawa pisau yang besar banget, tajam banget, pecahin balon yuk. 1, 2, 3 pecahin. Terus pecahin balonnya. Terus pecahin sampai pecah banget. Bilang, ya Allah, saya pecahkan ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Sambil seneng pecahinnya. Terima kasih ya Allah, saya bisa loh ngebuang beban di perasaan, ngebuang beban di pikiran dan sakit di tubuh saya. Terus pecahin Mbak. Kalau ada orang-orang yang nyakitin di situ nggak apa-apa, pecahkan aja. Itu kan gelembung nafas, pecahin semuanya. Oke. Kalau udah semua balonnya udah pecah dan jatuh, udah lepaskan semua alatnya. Kalau udah, relax lagi, badannya lemes, atur nafasnya. Bilang. Nah, kita tutupnya dengan doa teman-teman, karena nggak ada lagi kekuatan, nggak ada lagi kekuasaan, nggak ada lagi kesembuhan selain milik Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Dengan namamu ya Allah yang maha penyayang, yang kasih sayang tanpa batasan. Dengan namamu ya Allah yang maha kuat, yang berikan saya kekuatan sampai dengan hari ini. Boleh nggak Mbak hadirkan Allah di perasaan? Besarkan Allah di perasaan. Perlebar, perluas. Boleh nggak rasa pelongnya juga diperlebar, diperluas? Oke, silahkan. Perluas, perlebar, perbesar di perasaan. Oke, sekarang boleh nggak tambahin rasa syukur dan bahagia ke Allah? Gimana rasa syukur dan bahagia ke Allah? Senyum manis lepas dari hati untuk Allah sebagai bentuk rasa syukur ya. Oke. Kepada Allah dan tentunya kepada diri kita sendiri. Oke, perluas, perlebar, perbesar di perasaan. Oke, alirkan ke pikiran. Alirkan ke mata. Alirkan ke wajah dan ke seluruh tubuh. Bilang sama Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hari ini saya menjadi diri yang baru. Saya sudah lepaskan semua sampah di pikiran dan perasaan. Hari ini ya Allah, saya menjadi hambamu yang kau sayang. Saya tenang, saya damai, saya bahagia, dan penuh syukur. Saya siap menerima berkahmu, berkah berkelimpahan rezeki yang mengalir deras setiap hari tanpa henti. Terjadi dengan izinmu ya Allah. Karena saya ridho. Saya ridho ya Allah. Saya ridho ya Allah. Saya ridho ya Allah. Saya ridho dengan semua cerita hidup saya. Saya ridho dengan semua hidup saya. Dan saya ridho dengan semua takdir saya. Berganti ya Allah dengan terbukanya ridho-Mu di langit dan di bumi. Al-Fatihah saya bacakan sebagai penguat doa dan jembatan wujudnya doa di malam ini. Bisiril Fatihah. Baca Fatihah dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shallallahu alaihi wa sallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil
Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Makasih. Gimana rasanya? Biar Rasanya plong. Bagian Enak, ringan. Bagian ini. Gitu ya? Bagian ini. Alhamdulillah. Oh, pakai mic dulu ya. Iya. Ya, gimana Mbak rasanya biar teman-teman Enak kan? enak ya? Iya, plong, lebih ringan. Gitu. Kalau tadi bebannya 10, sekarang turun di angka berapa? Satu ya. Angka 1. Oke. Wow. Sekarang tarik nafas. Satunya tahu kan rasanya? Nah, tarik nafas, tahan di satunya, hembuskan pelan-pelan. Boleh nggak lepas? Oke. Gimana sekarang? Makasih ya Bu. Terima Sama-sama. kasih semuanya, Terima pada kasih. makasih ilmunya, makasih. Makasih. Teman-teman tuh hanya satu metode di webinar Aura Makasih ya. Charming. Teman-teman yang ingin memperdalamnya, silakan yang mau join webinar Aura Charming. Teman-teman juga nanti akan diajari. Jadi Iya, setelah di kelas itu, Yang baru ya. teman-teman bisa apa tuh namanya detox temennya yang lain, orang Iya, lain bisa, gitu bisa. ya. Nanti ada Vera ya. caranya lagi di hari kedua, ada detox aura. Itu diajarin. Pasti. Nah, itu diajarin teman-teman. Itu yang sakit GERD, yang pokoknya semua sakit-sakit tuh hilang, insya Allah, alhamdulillah. Anxiety, Iya, kayak gitu ya. banyak banget. Kemarin yang punggungnya sakit banget itu juga langsung hilang. Ini katanya teman-teman nggak bisa berhenti nih pipi tersenyum terus Bu Vera. Masya Allah. Dia bilang, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Senyum itu adalah ibadah dan senyum adalah sedekah. Dan jadikan senyumnya sedekah buat diri sendiri. Kita jarang banget sedekah buat diri sendiri. Iya lagi. Kita jahat sama diri sendiri. Yuk bilang, terima kasih sambil senyum. Nah, senyum manis lepas dari hati dengan rasa syukur itulah sesungguhnya senyum yang terbaik. Gitu teman-teman. Jadi yang senyum terus berikan buat diri sendiri. Ini selama ini tekor perasaannya. Jadi Senyum buat orang aja. makin banyak senyum, makin banyak bahagia, itu berpengaruh terhadap rezeki ya. Iya, hari ini kita ketemu sama Bu Pipit, kebetulan yang support Iya. dari produknya Cien. Oh. Ini apa namanya? Jadi bukan teman-teman, bukan cuma buat diri sendiri ya, tapi buat usaha gitu. Dan kan sampah emosi kita juga berpengaruh loh ke usaha kita. Kenapa kita sering ketipu? Iya. Ketipu lagi, kok usaha nggak yang jalan-jalan, nggak sukses-sukses gitu. Oh, udah. Tentu. Nah, teman-teman, itu tadi ya. Jadi kita dengerin cerita Bu Pipit. Bagaimana Bu Pipit itu ketemu saya. Silakan Bu Pipit ceritain tentang Aura Charming. Halo, makasih waktunya. Terima Yang kasih, sudah Boy. dikasih kesempatan untuk bisa hadir di sini. Saya ketemu sama Mbak Vera itu awalnya itu tahun 2016. Iya. Jadi ceritanya waktu itu bukan saya Iya, yang sebagai bukan. klien, saya hanya menemani Teman. teman. Tapi kemudian di situ saya malah yang Apa reaksi? reaksi yang terlalu berlebihan gitu, yang nangis-nangis nggak jelas gitu. Di sini malah jadinya saya yang ditolongin gitu. Dari situ setelah itu saya bisa rilis, udah bisa menerima semua masa lalu, sudah bisa menerima bahwa itu adalah proses dari kehidupan. Nggak lama ketemu ya, kita udah bertahun-tahun kita nggak ketemu. Tahun 2023 kebetulan saya keingetan nih sama Mbak Vera nih, karena waktu itu lagi titik terendah lah istilahnya. Benar-benar titik saya lagi down. Karena abis di apa ya namanya, saya kan pengusaha. Jadi pernah ada di fase ya kerjasama dengan partner, ya ditipu, itu ada di fase seperti itu. Di situ saya datang ketemu Mbak Vera. Alhamdulillah saya bisa rilis. Dan semua problem yang ada di dalam perusahaan saya, karena saya tuh usaha bener-bener sendiri gitu. Bener-bener sendiri, semua dari klien, dari karyawan, itu semuanya saya yang handle gitu. Dari situ Mbak Vera selalu bilang, Pipit bagus kok, Pipit usahanya bagus gitu. Alhamdulillah sekarang jalannya sudah lebih baik. Alhamdulillah. Usaha juga udah mulai teratur.
Dan saya juga udah bisa mengkoordinasi yang tadinya berantakan, akhirnya diperbaiki pelan-pelan. Alhamdulillah. Sudah. Gitu teman-teman. Jadi sampah emosi yang ada di perasaan, yang ada di pikiran itu benar-benar ngeganggu semua aspek kehidupan. Ya utamanya sih memang awalnya bermasalah di keuangan ya, tapi nanti dari keuangan kita bermasalah kesehatan. Betul. Pipit sering banget nih sakit kepala, sakit GERD gitu, Masya Allah gitu ya, sampai minum obat depresan ya. Iya. Karena dikasih obat depresan untuk bisa lebih relax, untuk bisa lebih tidur. Nah, akhirnya cuma dilepasin sampah pikiran dan perasaan teman-teman. Akhirnya ya Pipit bisa lebih struggle lah sekarang. Maksudnya bisa menerima lah semuanya, dan setiap kali ada masalah langsung cepet bangkitnya. Iya. Dan di terapinya kan nggak diapa-apain ya, Pipit, cuma kayak tadi aja ya. Malah kalau Pipit bilang belum di terapi baru ketemu, baru datang rumah saya aja katanya Udah rilis. baru masuk rumah saya udah tenang katanya, udah jadi ya nggak terapi, cuma ngopi gitu teman-teman. Sebenarnya segampang itu ya, Pit. Gampang itu untuk melepaskan. Kalau kata Mbak Vera, ngapain dipegangin, ngapain? Iya, kayak gitu teman-teman. Jadi lama-lama kita akan terbiasa, ketika memang udah sering-sering udah terbiasa. Pipit kalau lagi nggak enak gitu ya, lagi gimana ke rumah, Mbak, di rumah nggak? Di rumah. Ke rumah udah selesai, Mbak, kita pergi nonton aja gitu ya. Jadi kita nonton, Ngopi. nggak terapi, jadi nonton gitu. Gitu teman-teman. Kita memang butuh teman, kita butuh orang untuk mensupport gitu ya. Bismillah ya, saya siap mensupport siapa saja untuk teman-teman yang mau tumbuh dan berkembang jadi lebih baik gitu. Bismillah ya, seperti itu. Ada lagi, Pit, gimana? Sudah sih. Terima kasih buat Mbak Vera dan Terima Haji kasih Rosa kembali. yang udah ngasih kesempatan saya. Terima kasih Mas Hendra. Ya. Boleh nambahin cerita Boleh, testimoni lagi nggak? boleh. Jadi saya punya anak nomor 2 nih Mas Hendra. Iya. Anak saya ini tuh nangis mulu. Nah kalau udah ketemu orang kayak ngeliat setan. Iya. Jadi nangis terus. Pokoknya dia tuh setiap hari tuh cranky gitu. Terus saya udah kemana-mana, sampai itu anak saya bawa ke psikolog anak. Dari psikolog anak bilangnya nggak apa-apa ini Bu gitu. Iya. Terus pas ketemu Mbak Vera bilang gini, ini yang salah ibunya nih, yang harus diberesin ibunya dulu deh. Diberesin dulu ya ibunya ya. Pipit sabar ya, diberesin dulu ya pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang anak saya, ya Allah, Masya Allah, Badannya. sekarang badannya Gemoy. gede. Terus udah sering ditinggal. Dia tuh Iya, udah iya, kalau iya. saya berangkat kerja, ya biasa aja. Tadinya harus ikut ke kantor, dibawa ketemu orang nangis-nangis. Sekarang udah enak banget. Masya Allah. Makannya pun enak, terus ditinggal juga nggak masalah. Gila, jadi pinter ya. Iya. Jadi yang nomor 2 sekarang perkembangannya pesat banget. Alhamdulillah, tadinya kecil banget. Diapain sama Bu Vera mamanya? Mamanya katanya diberesin dulu sampahnya. mamanya. Diberesin sampah pikiran, perasaan, luka masa lalu, terutama luka pengasuhan di masa lalu. Dulu Pipit ya boleh ya. Iya. Ada trauma dengan orang tua, itu diberesin. Karena waktu saya terapi temennya Pipit di 2016, Pipit itu temennya, Iya. temennya Pipit yang terapi, Pipit ikut kayak kita nih Iya. rame-rame. Temen yang saya terapi kayak tadi, Pipit yang di situ Teriak-teriak. teriak-teriak. Saya teriak-teriak. Sampai masuk ke kolong Saya kursi. sampai masuk ke dalam Ya kolong. ampun. kolong kursi. Terus akhirnya jadi saya nggak terapi yang ini, terapi Pipit gitu. Itu 2016. Ya, 2016 sudah lama ya Mbak Pipit ya? Iya, udah kan ketemu lama. Dan banget. kalau belum selesai, belum rilis Mas Hendra, itu tuh sekeliling kita tuh akan ketemu lagi yang seperti itu. Iya. Jadi muter terus di situ. Karena belum selesai Karena ya. belum selesai. Jadi benar-benar harus selesai, terus kita baru bisa jalan dengan enak. Iya. Alhamdulillah Oke. sekarang. Tadi ibunya yang diterapi, saya yang nangis katanya. Orang yang Itu diterapi juga wajahnya cerah, nangis Mbak. tadi ya. Coba deh kelihatan ngaca. enteng Dibanding gitu tadi, ya. Coba Bang Aca. Mm-mm. Cerah banget loh. Senyumnya juga beda. Beda ya main tadi? Itulah ya kekuatan rilis itu ya. Iya, Iya. wajahnya cerah banget deh. Lihat tuh, dibanding tadi. Tapi nggak kalau dari Bu Vera tuh nggak ada saran gitu ya. Minimal seminggu harus rilis sekali atau Tiap apa gitu. hari aja. Tiap hari. Tiap hari aja minimal, kan kalau muslim sholat 5 kali sehari ya. Ya. Ya udah, tarik nafas pelan. Oh. Ya Allah, saya lepaskan semua beban di pikiran, di Sesimpel perasaan. tarik nafas aja ya. Aja, nanti kalau udah lama-lama terbiasa kan, Dan sampahnya udah makin dikit. rezeki juga Ngefek ya Mbak ya? ngefek. Ngefek ya? Ngefek banget. Apa yang jenengan rasakan dalam hal rezeki
setelah sebelum dan sesudahnya gitu. Sebelumnya kan karena ruwet banget kan. Akhirnya ya benar kata Mbak Vera, karena saking ruwetnya itu uang nggak susah masuk gitu. Tapi setelah liris, kitanya tenang, jalan terus, tuh duit tuh masuk terus. teng gitu dengan mudahnya gitu. Yang ajaibnya di pabrik saya itu belum punya tim digital marketing. Saya nggak ngiklan, tapi ada aja terus yang Tapi datang. banyak yang order. Setiap bulan tuh ada aja yang datang gitu. Jadi apa ya? Kalau kata Mbak Vera, jalan dulu, Pit. Jalan dulu, hasilnya minta sama Allah. Jadi ya jalan aja, jalan mengalir. Alhamdulillah tuh masuk aja, teng gitu. Oke, gini, saya banyak ya klien yang pengen hamil. Saya tanya, pentingnya hamil itu apa? Nah, teman-teman, kebanyakan yang pengen hamil itu karena omongan orang. Ditanya, kapan hamil? Kapan hamil? Udah nikah bertahun-tahun gitu ya. Karena gini Mas Hendra, ada klien saya terapi langsung hamil. Tapi ada juga yang belum. Nah, kalau yang belum itu ada luka yang memang dia takut kenapa-napa itu. Nah, itu diselesaikan akhirnya hamil. Oke. Nah, itu yang segampang itu ya. Nah, terus ada lagi yang belum hamil, terus dia bilang begini, pokoknya Bu Vera, yang penting saya hamil deh, nggak apa-apa. Sekarang kan capek, mungkin saya sibuk karena usaha ini, usaha itu. Ya, saya pokoknya tukeran, yang penting saya punya anak. Teman-teman hati-hati ya. Stop bernazar apapun, pengen punya anak. Pokoknya ya Allah, saya siap punya anak. Udah gitu aja dulu. Soalnya kalau ada tukerannya, nanti tukerannya beneran tuh diambil. Karena ada usahanya yang bangkrut. Akhirnya punya anak. Lalu ada juga yang punya anak, anaknya bandel banget. Gitu. Nah, teman-teman kalau pengen punya anak, coba cek niatnya punya anak apa. Karena niat itu kan halus ya, ada di dalam. Nah, itu di perasaan kita tuh. Dicek dari situ, ada sampah apa di situ. Karena yang halus ini, yang nantinya, nah itu ada di doa tanpa efek samping tuh. Doa tanpa efek Iya, samping. doanya kita ternyata kita ngerasa itu ujian. Contoh, pengen banget punya anak ya Allah, soalnya begini-begini. Oke, punya anak akhirnya. Ternyata anaknya bandel banget, gak bisa diatur. Akhirnya kewalahan, duh ya Allah, kalau gini mah gak punya anak lah. Dulu minta anak gitu. Iya Dulu lagi. ibu minta anak. Sekalinya punya anak, ngerasa jadi ujian. Gitu ya teman-teman. Ingat ya, mulia itu bukan karena punya anak. Banyak contoh yang mulia tapi nggak punya anak. Betul. Jadi santai aja teman-teman. Sip. Ya. Saya ikut Mbak Vera, rezeki banyak banget. Beneran. Yang bener. Siapa tuh, siapa? Elia namanya. Elia. Kak Elia Haris. tuh dari Kalimantan. Oh iya? Jadi dia ikut riset rezeki. Waktu itu saya bikin riset rezeki di awal tahun. Nggak lama ikut riset rezeki itu dapat 800 juta. Nggak ngapa-ngapain. Loh, kok Nanti bisa? kapan-kapan Kak Elia deh. Kok bisa ngapa-ngapain? Iya, jadi cuman nggak sengaja. Akhirnya dapat. Mau dong aku nggak ngapa-ngapain dapat 800 juta. Iya. Nah, terus efeknya lagi ikut di Aura Charming karena Kak Elia kan terapis ya. Lalu dilengkapi dengan teknik-teknik Aura Charming dan sekarang ruang kliniknya tuh udah nambah, udah banyak lagi pasiennya yang terapi ke Kak Elia. Sekarang lagi renovasi rumah dan renovasi ruang kliniknya tuh jadi 5 kali berapa ya Kak? Lupa saya. 5 kali 8 kalau nggak salah ruang kliniknya besar. Dan dibangun ala hotel, Masya Allah. Oke. Semangat Kak, I love you pokoknya. Nah, ini dari Najwa Grosir. Aku anak perempuan, merasa kebebanan kalau bapakku selalu minta uang ke aku. Suamiku agak kebebanan soalnya. Gimana ya kalau kondisinya kayak gitu? Oke, gini teman-teman, sama banget sama saya. tenang itu nggak sendirian ya, saya juga begitu. Jadi gini teman-teman, boleh nggak apapun yang teman-teman rasakan ya, kayaknya kebebanan, boleh nggak yang waktu kita ngasih niatkannya sedekah. Ingat ya, sedekah 1 kali aja berganti 10 kali, bahkan bisa 70.000 kali. Nah, niatin sedekah aja deh biar ringan ya, gitu, biar gampangnya. Tapi sebelumnya tetap harus rilis emosi. Itu berlaku nggak sih kalau misalnya cowok-cowok lagi dugem gitu terus ngasih sedekah ke cewek-cewek LC, itu berlaku nggak? Kan gini ya Mas, apapun yang kita kasih dengan rasa riang gembira, hati senang, itu berganti nggak Mas. peduli ya? Nggak peduli, karena kan kalau kita ngomong ya langit dan bumi ini, dia nggak mengenal kata baik, nggak mengenal kata buruk. Dia mengenal intensnya perasaan kita. Intensinya apa? Ya, Intensinya perasaan teman-teman waktu ngasih orang tua, dengan senang hati niatin aja itu sedekah.
Nah, Ya, itu tadi bismillah. yang memfollow up anaknya Mbak Pipit kan sempat nakal. Nah, terus kalau udah terlanjur bandel gitu gimana cara mengatasinya? Banyak ternyata orang tua yang punya anak bandel. Iya, beresin ibunya. Ibunya Iya, diberesin. saya punya banyak klien yang SMP itu udah kecanduan narkoba. Mm-mm. Terus SMP tuh udah nggak, ini kan pesantren ya Mas. Mm-mm, mm-mm. Masuk pesantren tuh Senin mabok karena dari rumahnya ke pesantren, jadi nggak ke sekolah, nggak masuk kelas. Ya. Selasa sakit perut, ya. Terus hari Rebo nggak bisa bangun, badannya lemes semua katanya. Terus hari Kamis juga sama, hari Jumat masuk tengah hari, pulang sorenya. Sabtu Minggu sehat di rumah, Senin begitu lagi. Terapi sama saya cuma 3 kali terapi, sekarang jadi dokter. Ya, keren. Sekarang jadi dokter gigi. Keren. Alhamdulillah. Banyak hal baru nih ya. Banyak banget, jadi Riset jadian rezeki diberesin ibunya. dan lain-lain gitu ya. Oke, Mbak Pipit, Ya. pesannya Mbak Pipit terakhir untuk teman-teman, Mm-mm. sahabat-sahabat yang apapun tuh masalahnya, tapi dia lagi benar-benar kehilangan harapan, Mm-mm. lagi putus asa, nggak ada yang ditoleh, apa yang harus dilakukan Mbak Pipit? Waktu saya di titik yang terendah itu, saya datang ke Mbak Vera. Mm-mm. Saya bilang saya begini, ditulis sama Mbak Tulis. Vera. Mm-mm. Metodenya ya waktu itu ya, Iya. ditulis semuanya. Terus Mbak Vera bilang, terus mau dipegangin terus, mau dilepasin nggak? Mau Mbak, ayo lepasin aja. Tanya apa pentingnya? Apa pentingnya dipegangin? Oh iya Istilahnya iya kayak iya. The kita- magic question. Jadi kayak istilahnya kita bawa tumbler terus-terusan dipegang, kan itu kan capek. Ngapain dipegangin terus? Kan Iya capek. lagi, bener. Simpen aja, Buang aja. Jangan kasih power kemanapun. Iya. Oke. Jadi ada Menarik. magic questionnya Mas Hendra sebenarnya. Ada lagi teknik aura charming yang lain. Jadi ada magic question itu tanya apa pentingnya. Itu ngisi pikiran dan perasaan, sedangkan itu sampah. Iya. Gitu. Jadi ngapain disimpan? Iya. Mikirin sakit hati sama orang, dia nyakitin banget, dia menghina saya. Apain dipikirin? Iya. Itu menghambat rezeki. Kita kesal sebel, itu nutup rezeki semuanya. Tapi tadi ya ada satu mungkin yang mengganjal itu soal ketika anak bandel, ketika anak nakal, ketika anak narkoba, ketika anak berantem sampai kemudian di penjara. Iya. Kenapa yang diberesin mamanya nggak papanya? Nggak apa-apa loh, karena beresin ibunya, kan ibu itu madrasatun ula. Madrasah pertama ibunya siapa yang ngajarin anaknya kalau bukan ibunya? Contoh ya Mas, contoh kecil yang akan kita diminta pertanggungjawaban sama Allah. Ibu-ibu punya anak 5-6 bulan ya, 5-6 bulan. Anak itu kan suka nggak bisa makan, bener ya? Yeah. Karena kayak apa, tumbuh gigi lah atau nggak enak badan lah gitu ya. Si ibunya gimana? Kasih makan tuh cicak Oke. siapa yang ngajarin bohong? Kita. Lalu anak kita sering berbohong, kita bilang ini anak saya sering bohong. Saya bilang yang ngajarin siapa? Iya, udah kamu install dari kecil. Iya, itu di materi hari pertama. Oke. Kita akan belajar itu Lengkap ya teman-teman. di hari pertama. Di hari pertama ngapain, hari kedua ngapain Bu? Biar jelas Bu, 11. Hari pertama kita akan belajar apa pentingnya bahagia. Yang kedua, kita belajar sejak kapan sih kita nggak bahagia. Kita pelajarin kupas tuntas itu. Lalu rilis semuanya. Tapi kita benar-benar jadi seperti perjalanan waktu, tapi nggak yang menghayal ya. Bener lihat gitu. Gitu. Seperti itu. Hari keduanya baru Hari kedua baru praktik. detox aura. Iya. Karena bahan bakar untuk aura kita bercahaya itu ya, bercahaya aura bercahaya itu saya bukan di wajah ya. Kalau ada bilang wajahnya biasa aja, gak apa-apa wajah biasa aja. Yang penting duit banyak. Yang penting semua serba mudah. Udah, nggak peduli orang bilang wajahnya gitu, auranya itu nggak penting teman-teman. Yang penting hidup enak. Ya, Iyalah. kita nggak minta sama orang, oke? Iya kan, Semangat ya. kalau uangnya banyak kan perawatan lancar segala macam kan Perawatan ya. juga kita Iya muka juga lagi. enak ya. Heeh. Kalau saya juga tipe orang yang nggak perawatan ya. Saya tuh udah nggak pernah pakai bedak, Pipit yang tahu ya. Nggak pernah pakai bedak. Yang penting banyak sedekah aja. Oh, banyak Kita banyak sedekah. berbagi sama orang banyak. Bismillah. Itu aja. Oke, teman-teman semuanya luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Vera dan Mbak Pipit. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih.
Ini mungkin yang bikin kelas webinar Aura Charming rame terus ya. Iya. Karena bukan hanya menolong diri sendiri, tapi Iya. langsung bisa nolong orang lain ya. Keluarga. Ah, Dan itu nanti keluarga. suami akan berubah ya, Iya, Fit? suami akan Suami berubah. berubah. Suaminya berubah jadi Iya. gimana? Yang tadi cuek, Heeh. sekarang malah jadi Jadi perhatian care banget. banget. ya. Yang bukan kayak gini, yang tadinya setia sekarang jadi enggak ya. Yang tadi cuek banget. Iya, iya, Kalau sekarang dari- lebih Iya, perhatian. kalau pesan dari Mbak Vera, Karena istrinya udah berubah dulu, akhirnya nggak tampilannya bisa kita ngerubah ngikutin. orang kalau kita Iya, sendiri iya, belum iya, iya, berubah. setuju sih itu. Mm-mm. Gitu teman-teman. Pada akhirnya memang kita nggak bisa ngontrol siapapun Nggak gitu bisa. ya, nggak bisa ngerubah bisa. siapapun gitu. Tapi ya itulah yang nggak seru memang kalau kita nggak ngontrol dan ngegam perasaan tuh kadang memang harus melalui fase-fase kayak gitu ya. Iya, jadi bisa Seru ya. jadi bisa bantuin banyak Oke. orang. Teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton. Ini nih dialog terakhir kita malam hari ini bersama dengan Bu Vera dan Mbak Pipit ya.